Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen mengangguk sambil memberi jawaban. Sangat kuat. Iblis-iblis yang datang kali ini, tampaknya telah menekan kekuatan mereka sebelum memasuki surga ilusi. Ahbao itu setidaknya ada pada tingkat ke-8, atau bahkan mungkin telah mencapai tingkat ke-9. Energi spiritual eksternalnya telah mencapai 20.000 unit. Bahkan dengan kekuatan gabungan Asura Strike dan Asura Trust, aku tidak bisa menembus pertahanan alami tubuh fisiknya. Dia takut akan tungku spiritual samsara CR, jadi untuk saat ini, kita harus tenang dan tidak dapat membiarkan emosi mempengaruhi keputusan kita. Dia terikat untuk menjadi salah satu musuh besar kita di masa depan. Dan dia sangat mungkin untuk menjadi penerus Kaisar Iblis. Ucap Long Hao Shen. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah sepenuhnya. Hah, penerus Kaisar Iblis, apa-apaan orang itu? Ucap yang lain secara serentak. Chen Ying'er berkata dengan tidak yakin. Jadi bagaimana mengatasi orang itu? Bukankah kita baru saja mengusir mereka? Tanya si Loli. CR menjawab dengan acuh tak acuh. Alasan mengapa dia terluka oleh Hao Shen, dan lebih memilih untuk melarikan diri adalah, karena dia lebih takut mati daripada kita. Menjadi penerus Kaisar Iblis, ia akan menjadi penguasa iblis masa depan, dan karenanya tidak mau mengambil risiko. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini hari ini. Bahkan dengan memanfaatkan kekuatan penuh dari tungku spiritual samsara, aku hanya memiliki 1/6 kepastian untuk menjatuhkannya. Baginya, kita adalah eksistensi rendahan yang sama dengan ke-6 pembunuh dewa iblis, sehubungan dengan Kaisar Iblis ketika mereka muncul di depannya pada hari itu. Ucap CR. Berdiri di depan Long Hao Shen, Zhang Fangfang menyatakan penghargaannya. Untung kamu datang ke sini tepat waktu, kalau tidak, aku juga akan mati di sini hari ini. Kami telah meremehkan mereka yang datang dari sisi iblis. Sepengetahuan aku, jika mengesampingkan hal lain, setidaknya 3 dari 10 dari kita sudah mati dalam pertempuran. Dan tungku spiritual yang telah diperoleh oleh iblis telah melebihi 7 tungku. Ucap Zhang Fangfang. Dia tidak menanyakan tim Long Hao Shen tentang bagaimana mereka muncul di Illusory Paradise, tetapi hanya memberi mereka semua informasi yang dia miliki. Long Hao Shen mengerutkan alisnya sebelum membalas. Ayo pergi. Kita harus memulihkan ketiga tungku spiritual itu terlebih dahulu, dan menguburkan jenazah binatang-binatang buas itu sebelum membahas bagaimana caranya bergerak maju. Ucap Long Hao Shen. Kembali ke medan perang sebelumnya, mereka melihat mayat penyihir dan prajurit dari pasukan perburuan iblis yang berbeda dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Long Hao Shen menemukan mayat mereka, dan membawa mereka ke menara keabadian, dan berencana untuk mengembalikan mereka ke tim mereka sendiri setelah pergi. Bahkan, kematian pemburu iblis dianggap sebagai pukulan fatal bagi seluruh tim, dan sangat mungkin menyebabkan pembubaran pasukan pemburu iblis ini secara keseluruhan. Terlebih lagi, saat ini hampir hanya anggota tim inti yang telah datang. Jadi iblis-iblis itu secara alami tidak akan menunjukkan reservasi untuk membunuh setelah bertemu dengan mereka. Sama halnya seperti pemburu iblis, yang akan membunuh mereka tanpa keberatan. Tetapi dari situasi hari ini, terlihat bahwa pemburu iblis berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Siapa yang mengira, bahwa kali ini aset yang berasal dari sisi iblis, mereka termasuk beberapa penerus dari 72 dewa iblis, yang datang setelah menekan kekuatan mereka sendiri melalui metode rahasia. Setelah mengubur mayat-mayat binatang ajaib tanpa menyentuh kristal ajaib mereka, Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya di depan 3 tungku spiritual tersebut. Adegan fantastis segera terjadi. Peri Yating perlahan-lahan melayang ke depan 3 tungku spiritual itu, kemudian menggumamkan beberapa mantra yang mengelilingi 3 tungku spiritual dengan cahaya keemasan yang lembut. Segera, 3 tungku spiritual bersinar dengan cahaya lembut, ketika mereka tiba di depan Long Hao Shen sambil mengikuti Peri Yating. Menghadapi 3 tungku spiritual, semua orang segera tampak bersemangat melihat pemandangan ini, tetapi Long Hao Shen berbalik ke arah Zhang Fangfang, dan kemudian mengatakan kepadanya.
Saudara Zhang, pilih salah satu tungku ini. Ucap Lindong. Ucap Zhang Fangfang sambil memandang Long Haoshen dengan heran. Mustahil untuk menyangkalnya bahwa dia merindukan ketiga tungku spiritual ini, tetapi dia sudah menekan keinginan jauh di dalam dirinya. Faktanya, bahwa seluruh tim Long Haoshen dibawa secara ajaib ke surga ilusi secara keseluruhan bukanlah masalah kekuatan, tetapi dengan rahasia mereka sendiri. Dan lebih jauh lagi, jika bukan karena kehadiran orang-orang ini dari kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 di sini, untuk bertahan hidup akan sangat sulit baginya. Dengan demikian, dia secara alami tidak berharap terlalu banyak. Dalam pertempuran sebelumnya, ia melihat secara pribadi rasa saling pengertian yang mendalam, dan juga kekuatan besar dari seluruh tim mereka. Meskipun dengan pengecualian dari Long Haoshen dan CR, tidak ada dari mereka yang berhasil menembus tingkat ke-6, tapi kerjasama mereka sangat solid. Dia tidak pernah berharap, Long Haoshen membiarkannya untuk yang pertama memilih tungku spiritual. Long Haoshen menjelaskan, Brother Zhang, kaulah yang menemukan tungku spiritual ini, dan tanpamu, kami tidak akan mampu mengusir iblis-iblis itu. Jangan rendah hati Brother Zhang, tolong pilih saja sesuatu yang kamu inginkan. Ucap Long Haoshen. Zhang Fangfang mengambil napas dalam-dalam, dan tanpa sadar menatap ke sisi Long Haoshen. Mengenai kata-kata Long Haoshen, tidak ada yang menentang sedikit pun, dan tidak ada yang bahkan tampak tidak puas dengan cara apapun. Setelah beberapa waktu berjuang, wajah Zhang Fangfang kembali ke pandangan yang tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Long, terima kasih. Namun, aku tidak bisa menerima. Aku tidak dapat menyangkal hal ini, bahwa aku sangat merindukan tungku spiritual. Namun, jika bukan karena bantuan yang aku dapatkan dari kamu selama pertempuran ini, aku bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Kamu adalah penyelamatku, jadi untuk saat ini, bagaimana mungkin aku bisa mengambil salah satu tungku spiritual yang kamu dapatkan dari pertarungan, dalam pertempuran yang begitu keras seperti barusan? Ucap Zhang Fangfang. Saudara Zhang, ucap Long Haoshen sambil melotot. Long Haoshen akan terus bersikeras, dan menekan Zhang Fangfang. Dengan keraguan dia menyatakan, Brother Long, bagaimana mungkin dengan itu, aku hanya punya sedikit permintaan. Aku harap aku bisa tetap bersama grup kamu untuk saat ini. Jika keberuntungan kita cukup baik untuk menghadapi lebih banyak tungku spiritual, bagaimana kalau memberi aku satu tungku di waktu itu? Aku benar-benar tidak menginginkan salah satu dari ketiganya. Ucap Zhang Fangfang. Ini dikatakan, para anggota kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 bertukar pandangan terkejut ketika melihat Zhang Fangfang, tetapi mereka semua penuh dengan hormat. Tidak semua orang mampu meninggalkan sesuatu yang memikat seperti tungku spiritual. Meskipun mereka membuat kesepakatan untuk membiarkannya memiliki tungku spiritual berikutnya yang akan mereka temui, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka masih akan mendapatkan tungku spiritual lagi? Long Haoshen bukan orang yang tidak masuk akal, dan waktu tidak akan menunggu mereka. Setelah menenangkan diri sejenak, dia menjawab, Baiklah, karena ini yang kamu inginkan, aku tidak akan memaksamu. Balas Long Haoshen. Lin Xin, tungku spiritual merah adalah milikmu. Sima, tungku spiritual yang berkilau kemerahan panik itu untukmu. Dan Yuan, kau ambil tungku spiritual berwarna perak. Mulai seraplah sekarang, kami akan memberikan bantuan dengan menjaga kamu selama ini. Ucap Long Haoshen. Semua orang di kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 tidak hanya penuh kepercayaan terhadap Long Haoshen, tetapi juga mempercayai penilaiannya. Setelah mendengarnya, tidak ada dari mereka yang berbicara lagi, dan ketiganya segera mulai menyerap 3 tungku spiritual. Karena ini hanyalah penyerapan sementara, dan mereka juga tidak akan langsung bisa menggunakannya, jadi hanya butuh waktu singkat sebelum mereka bertiga menyelesaikan penyerapan mereka masing-masing. Lin Xin dan Yuan memiliki reaksi yang dapat ditoleransi, hanya menunjukkan ekspresi bahagia, tetapi setelah baru saja menyerap tungku spiritualnya, Sima Xian berteriak keras. Sangat menyegarkan, ini hampir menyetrum aku sampai mati. Teriak si botak. Long Haoshen tersenyum. Tungku spiritual yang diserap oleh Lin Xin itu disebut Heart of Flames, dan membentuk nyala api dengan suhu yang sangat tinggi. Itu tidak dapat membantu penyihir elemen api dalam budidaya, dan juga tidak membawa kemampuan tambahan.
Tetapi itu menyebabkan kualitas api yang dilepaskan oleh penyihir, untuk akan mencapai tingkat terbesarnya. Suhunya juga akan mencapai tingkat yang menakutkan. Tungku spiritual jantung api tampaknya tidak bernilai tinggi, tetapi tungku ini termasuk dalam 5 besar di antara semua tungku spiritual yang dapat diserap oleh penyihir, dan dalam praktiknya, tungku ini memiliki kegunaan yang luar biasa. Tungku spiritual Yuan-Yuan adalah tungku spiritual unsur ruang yang jarang terlihat, dan sangat cocok dengannya. Ini dikenal sebagai unsur spiritual unsur ruang dengan utilitas tertinggi. Jika api dari tungku Heart of Flames milik Lin Xin dapat dikatakan memiliki risiko menghasilkan efek buruk setelah digunakan secara berlebihan, tungku spiritual Yuan-Yuan sama sekali bukanlah yang paling tidak berbahaya. Tungku spiritual ini disebut gerbang tata ruang, dan secara sederhana dapat dikatakan, ini memungkinkan dapat melakukan pergeseran dengan mudah. Jika aku tidak salah mengingatnya, gerbang tata ruang dapat digunakan beberapa kali setiap hari, dan frekuensi serta jangkauannya akan tergantung pada tingkat evolusinya. Dan bagi seorang pejuang dengan elemen ruang, menguasai tungku spiritual ini memberi dorongan besar pada teknik unsur ruang lainnya yang bisa dipelajari. Wang Yuan-Yuan dan Lin Xin cukup beruntung, ucap Long Hao Shen. Lalu bos, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan tungku spiritual yang kamu perintahkan agar aku menyerapnya? Itu benar-benar menyetrum aku tanpa batas. Tanya si botak. Ekspresi wajah sedih si Masian tampak jauh dari gembira. Sambil ketawa, Long Hao Shen menjelaskan. Apakah kamu tidak menginginkan tungku spiritual dengan daya ledak tinggi? Bukankah ini yang kamu harapkan? Ini adalah tungku spiritual yang tidak biasa, dan sangat jarang terlihat. Itu adalah tungku berelemen petir, dan siapapun dapat menyerapnya. Jawab Long Hao Shen. Tiba di titik ini, dia menatap Zhang Fangfang. Niat awalnya adalah untuk membiarkan Zhang Fangfang memilih tungku spiritual ini, karena sebaliknya, dia tidak bisa menyerahkan 2 tungku spiritual yang diberikan kepada Wang Yuan-Yuan dan Lin Xin, terutama tungku untuk Wang Yuan-Yuan. Seperti yang diketahui, tungku spiritual unsur spasial bahkan melebihi 3 peringkat teratas dalam kelangkaan. Tungku spiritual si Masian disebut Purple Thunder, dan tidak membawa efek yang terlalu buruk, tetapi kemampuan pasif yang sangat kuat sebagai gantinya. Selama tubuh kamu dapat menanggungnya, setelah mengasimilasi tungku spiritual ini, semua serangan kamu akan membawa kekuatan petir yang kuat. Adapun tingkat spesifik yang bisa dicapai, kita akan tahu setelah mencobanya sendiri di masa depan. Namun, aku perlu memperingatkan kamu juga, bahwa karena aspek kejam dan brutal dari tungku spiritual ungu guntur ini, aku khawatir bahwa pada saat kamu akan menjalani pencobaan sesungguhnya, tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Kamu harus mempersiapkan mental dengan baik, ucap Long Hao Shen. Si Masian tampak puas. Bagus sekali. Aku suka yang ini, balas si botak. Di samping kepribadiannya yang terus terang, dia sebenarnya orang yang agak bijaksana. Meskipun Long Hao Shen tidak memberitahunya tentang tingkat kekuatannya yang sebenarnya, dia bisa mengatakan bahwa di antara semua elemen yang tidak biasa, guntur adalah yang paling kuat. Setelah mendapatkan 4 tungku spiritual, Long Hao Shen akhirnya merasakan tekanan di bahunya mulai mereda. Ini adalah harta surgawi yang langka, dan semuanya sangat berguna. Keempat tungku spiritual ini sudah membuat perjalanan mereka berharga, tetapi masih ada waktu, meskipun agak sulit untuk mengatakan apakah masih ada tungku spiritual gratis yang tersisa. Semua orang beraksi sekali lagi, dan dengan penambahan Zhang Fangfang, kelompok mereka sekarang mencapai jumlah total 8 orang. Bahkan ketika menghadapi iblis-iblis itu, mereka masih bisa bertarung. Tetapi itu akan didasarkan pada premis, bahwa keseluruhan iblis tidak berkumpul. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di dalam perjalanan mereka selanjutnya, mereka tidak menemukan tungku spiritual lainnya. Long Hao Shen juga tidak merasakan banyak hal, hanya menemukan mayat binatang ajaib, dan mereka kuburkan seperti sebelumnya. Dengan turunnya malam hari, Illusory Paradise sepertinya terlihat sama dengan di luar, sebenarnya di sini ada siang dan malam. 8 dari mereka berkumpul bersama, dan mencari tempat yang agak tersembunyi untuk beristirahat. Ini adalah bagaimana cara mereka melewati hari pertama mereka sejak memasuki surga ilusi, tetapi ini baru permulaan. Menurut informasi Ling Xiao, hari-hari berikutnya masih akan diisi dengan peluang, tetapi bahkan lebih berbahaya.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.